Shalom ibu-ibu terkasih, terima kasih sudah meluangkan waktu kita beribadah PW Esther di rumah saja. Sore hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Penatua Wiwi Suprangadi. Mari kita nyanyikan lagu Allahku Dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberi kami kesempatan kembali untuk beribadah bersama ibu-ibu PW Ester walau di rumah saja. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Wiwi Suprangadi, kita angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya bersyukur dapat kembali menjumpai ibu-ibu meskipun hanya secara virtual. Kiranya ibu-ibu dan keluarga semua dalam kondisi sehat dan tetap teguh dalam iman. Tidak terasa kita akan segera memasuki bulan Desember dan hati kita tentunya dipenuhi sukacita Natal dan kerinduan untuk saling berjumpa. Sekalipun kita tidak dapat berkumpul dan merayakan Natal di gereja, kita tetap merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah menopang dan menguatkan kita melewati masa pandemi COVID-19 sampai saat ini.
Firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih, puji syukur untuk kesempatan kami merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan urapi, dan ibu-ibu yang mendengarkan Tuhan memberkati, agar supaya kami dapat melakukan perintah firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Ibu-ibu PW Ester yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas 1 ayat 26 sampai 23. Saya akan membacakannya dan ibu-ibu boleh menyimak. Lukas 1 ayat 26 sampai 32, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud." Ibu-ibu PW Ester yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena belas kasih Allah saja kita dapat percaya akan rencana Allah yang besar untuk umat manusia. Melalui kelahiran Tuhan Yesus yang dicatat dalam kitab suci, kita percaya Tuhan penebus dosa lahir melalui perawan Maria. Kita bersyukur karena belas kasih Allah saja kita percaya akan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman. Kasih Tuhan tidak terbatas dan di luar akal pikiran kita. Kasih kemurahan itulah Tuhan telah menjadikan dirinya manusia, lahir melalui darah Maria untuk dapat menebus dosa manusia. Banyak orang sulit menerima kabar gembira ini dan tidak mempercayai serta berkata, "Kok Allah menjadi manusia?" Mereka berpikir dengan akal pikiran mereka bahwa dengan berbuat baik dapat menebus dosa-dosanya. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan untuk taat dan tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mulai saat itulah manusia telah jatuh dalam dosa dan Tuhan mengusir manusia
dari Taman Firdaus. Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan Tuhan mengusir mereka dari Taman Firdaus. Adam dan Hawa tidak membunuh, tidak mencuri, tidak iri, tidak dendam kepada seseorang, dan tidak korupsi, tidak berzina. Adam memakan buah yang dilarang oleh Allah. Dan Tuhan mengeluarkan mereka dari Firdaus. Kita tahu sekarang bahwa sekecil apapun pelanggaran kita, itu adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Jadi, mungkinkah kita tidak berdosa? Apakah kita bisa bermegah bahwa kita sudah berbuat baik? Maka perbuatan baik itu dapat menyelamatkan. Berapa banyak perbuatan baik itu jika dibandingkan dengan dosa-dosa kita? Katakanlah kita bisa berbuat baik. Mampukah, relakah kita memberikan 50% saja dari apa yang kita miliki kepada orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita? 50% saja. Tidak 90%. 50% saja. Mari coba kita tanya pada diri kita sendiri. Relakah kita melakukan itu? Kita tidak bisa menyombongkan diri bahwa kita sudah begitu banyak berbuat baik dan berkata kepada Tuhan, "Ini loh aku Tuhan, sudah begitu banyak menolong orang, sudah begitu banyak berbuat baik, sudah bersedekah." Dan kita berkata kepada Tuhan, "Aku berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Adam dan Hawa hanya makan buah yang dilarang Tuhan, maka mereka diusir dari Firdaus ke bumi. Mari kita hitung pelanggaran apa saja yang sudah kita buat. Apakah lebih kecil daripada apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Dan apakah jika kita saleh dapat menyelamatkan kita? Yesaya 64 ayat 6 mengingatkan kita demikian. "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor." Jadi, jelas kesalehan tidak dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah yang suci. Kesalehan kami seperti kain kotor. Hanya Yesus Kristus yang suci, yang tidak berbuat dosa, yang dapat menyelamatkan manusia. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah Roh Allah. Ia memiliki dua kodrat, yaitu kodrat Allah dan manusia. Tuhan itu adil. Maka untuk menyelamatkan manusia, haruslah manusia, bukan binatang, bukan darah domba atau darah sapi, tetapi harus manusia. Dan manusia itu bukan sembarang manusia.
Akan tetapi manusia itu haruslah manusia yang suci untuk dapat menyucikan manusia. Sedangkan kita tahu bahwa manusia di bumi tidak ada yang suci kecuali Yesus Kristus. Hanya yang suci yang dapat menyucikan. Bukan segala kesalehan dan perbuatan baik kita. Hanya iman percaya kepada penebusan darah Kristus yang dapat menyelamatkan umat manusia. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oleh karena keselamatan adalah anugerah Tuhan semata-mata, maka sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan yang mengasihi kita dengan berbuat baik dan menjaga hidup saleh sesuai ajarannya, sesuai perintahnya. Jika kita tidak berbuat baik dan berusaha menjaga kesalehan kita, artinya kita bukanlah orang yang percaya. Kita harus melakukan ajaran Tuhan, maka Tuhan mengenal dan mengakui kita sebagai murid-muridnya. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan menginginkan kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita melakukan pekerjaan baik sesuai rencana Tuhan, dan kita hidup di dalamnya. Kiranya Roh Kudus terus mengingatkan kita untuk hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus meneguhkan iman percaya kita. Ibu-ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan, selamat berproses dan bertumbuh di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyi kembali dari lagu Tahun Yobel. Haleluya, haleluya, tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Ayo sama-sama. Saudara, dengar sengkata membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel, angkat tanganmu, bebaskan kau. Ayo bilang kanan kiri, ini tahun pembebasan. Kamu, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh, yang buta, lompat-lompat, bersoraklah, sebab ini. Ayo saudara sendiri, saudara sendiri. Saudara,
Kasih tahu depan belakang saudara. Inilah tahun Yobel, angkat tanganmu. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat, bersoraklah sebab ini. Ayo, tepuk tangan sama-sama, come on. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Lompat, lompat, come on, lompat dan sekali lagi, come on. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, bersoraklah sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Ayo, sukacitanya mana? Sorak-sorai. Tuhan memberi kegirangan, Tuhan memberikan sukacita buat pemirsa yang ada di rumah dan kuburaya yang ada di tempat ini. Sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Come on! Kita akan masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa Kami. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami agar tetap hidup di dalam iman yang teguh. Mampukan kami taat terhadap ajaran Tuhan, agar kami layak sebagai pewaris kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi ibu-ibu BW Esther dan keluarga yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan Tuhan sembuhkan. Yang mengalami kesulitan, ekonomi dan berbagai masalah, Tuhan buka jalan dan teguhkan iman mereka, sehingga sekalipun dalam berbagai kesulitan, mereka tetap merasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Dalam kesempatan ini kami membawa bangsa dan negara kami ke hadiran Tuhan. Mampukan para pemimpin bangsa kami di dalam menyelesaikan berbagai masalah di negeri kami. Berikan hikmat dan rasa hormat kepada Tuhan, agar mereka senantiasa bertindak jujur dan betul-betul menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam kebenaran. Mampukan bangsa kami bertahan dan melewati pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Beri kekuatan dan imunitas bagi setiap warga negara Indonesia. Ya Bapa di dalam surga, berkati para petani, peternak, nelayan, dan berbagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik kecil maupun besar, agar melalui usaha-usaha tersebut, bangsa kami dapat terpenuhi segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami.
Dan kami serahkan doa ini hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu terkasih, mari kita akhiri ibadah PW Ester dengan menyanyikan lagu Sebab Tuhan Baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hey, hey, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ibu-ibu PW Ester yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan
serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.